Saya bersama Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono yang telah tersambung lewat Skype. Pak Dedi dengan Riko, selamat sore. Selamat sore Mas Riko, salam sehat buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Pak Dedi, supaya saya nggak salah, supaya jelas, jadi di Tegal ini namanya apa sekarang? Karena sempat lockdown, isolasi wilayah, kemarin jadi isolasi terbatas. Apa jadi yang nomenklaturnya supaya benar? Iya, baik. Ketika pemerintah pusat sekarang sudah mengeluarkan atau memutuskan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Intinya Kota Tegal ini tentunya sesuai aturan pemerintah pusat. Kita akan mengikuti. Yang terpenting adalah bahwa Kota Tegal ini bisa mengisolasi daerahnya ya untuk proteksi untuk warganya apabila ada orang luar yang ingin masuk di Kota Tegal. Artinya kan koreksi saya kalau salah, nggak boleh ada orang luar masuk ke Tegal. Jadi bisa tolong dideskripsikan lagi sebetulnya pembatasan sosial berskala besar yang dicerna oleh Tegal seperti apa? Maksudnya begini, bahwa ini kan waktunya banyak orang yang mudik ke Kota Tegal ini pada pulang karena banyak yang merantau di Jakarta. Ini dengan kita membuka satu akses masuk, ini tentunya kita lebih mudah ya untuk proteksi, kita bisa untuk memeriksa terlebih dahulu kesehatannya, suhu badannya dan juga kesehatannya kita periksa semua. Karena kalau banyak pintu kita akan mengalami kesulitan ya. Oke, ini kan sudah dilakukan sebetulnya selama beberapa hari, entah apapun itu namanya. Evaluasinya seperti apa Pak Dedi? Kita evaluasinya kemarin kita tidak serentak semuanya itu langsung 49 ya. Ini kita di tanggal 30, ini kan tentunya agar masyarakat tahu ketika ada masyarakat yang luar daerah yang tentunya masih di dalam, ini kan ada akses. Makanya tadi yang kita lihat ada akses gang ya, ini ada beberapa gang yang belum ditutup semua ya. Ini agar masyarakat yang dari luar ini yang sudah di dalam bisa keluar. Yang terpenting dengan kita membatasi ruang gerak, ini tentunya apa yang disampaikan pemerintah pusat untuk membatasi orang biar di rumah, ini tentunya ini alhamdulillah ini Kota Tegal ini semuanya semakin sepi ya. Semakin sepi, ruang gerak masyarakat juga ini tentunya tidak seluas kemarin ya. Ini tentunya lebih cepat karena kalau nanti tidak ada pembatasan, ini kita untuk mengontrol satu persatu itu sangat susah, apalagi pintunya banyak. Tadi Anda menyinggung juga soal mudik. Ada data yang dihimpun, sudahkah ada yang mudik ke Kota Tegal atau gimana Pak Dedi? Kita kemarin kita menanyakan data yang masuk di terminal ya. Terminal ini sudah 4.000 orang, tapi ini bukan orang Kota Tegal saja. Banyak yang dari Kabupaten Tegal, karena Kota Tegal ini berdampingan dengan Kabupaten Tegal. Pak Dedi, untuk pembatasan sosial berskala besar ini, aturan detailnya memang sudah ada ya dari pemerintah pusat atau gimana? Jadi apakah daerah bisa menerapkan ini sesuai dengan apa yang keadaan di daerahnya atau harus punya rekomendasi dulu dari misalkan pemerintah pusat karena kejadiannya berbeda-beda setiap daerah? Kita sambil berjalan, kita pemerintah kota, kita kirim surat kepada Kemenkes ya, terus ke provinsi dalam ini Pak Gubernur, tentunya bahwa permohonan kami, apa yang disepakati oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Bapak Presiden, ini tentunya langkah yang tepat ya, karena tidak bisa berlarut-larut, tidak bisa terlalu lama. Ini para pemudik ini kan sudah semuanya pada pulang ya. Nah, untuk mereka yang pulang, apa langkah selanjutnya? Tadi Anda bilang jumlahnya cukup banyak juga, 4.000 orang masuk ke Tegal. Kita kan tidak bisa mengecek satu-satu, apa yang kemudian dilakukan untuk memetakan atau tracingnya? Kita ini ada pintu masuk di Jalan Proklamasi ya, di depan Dinas Kesehatan. Ini seluruh, tidak terkecuali siapapun yang masuk di situ, ini pasti kita periksa terlebih dahulu. Apabila nanti sehat, kita baru berkenan untuk masuk. Sebaliknya, kalau nanti
terdapat ada masyarakat yang ingin masuk, kalau kita sehat, kita sudah siapkan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Oke, Pak Deddy, ini kan kalau bicara soal karantina wilayah, lockdown, isolasi, takutnya punya persepsi yang beda-beda. Apakah yang ditutup hanya jalannya saja atau fasilitas umum dan lain-lain. Kalau Tegal bisa deskripsikan lebih banyak lagi, jadi apa saja yang ditutup, hanya jalan protokolnya atau ada sejumlah fasilitas yang juga dibatasi? Kita hanya di perbatasan ya, perbatasan seperti Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Ini kan kita dibatasi, tapi untuk di kelurahannya ini kita tidak membatasi, tapi ini swadaya dari masyarakat. Ini mereka juga mengisolasi untuk kelurahannya atau RW/RT-nya dari mandiri dari masyarakat. Jadi sekarang nih kalau misalkan ada yang mau masuk ke Tegal, kalau misalkan tidak sesuai kriteria itu tidak boleh atau gimana? Hanya akan ada pengawasan khususnya saja atau gimana Pak Det? Ini dengan adanya satu pintu, ini kan tentunya untuk proteksi ya, untuk tracking apabila nanti ada masyarakat yang yang kita tidak harapkan nanti kalau sampai terkena virus corona, ini kan tentunya kita melacaknya lebih mudah. Di situ dilengkapi ada CCTV ya, CCTV perekaman dan juga data dari masyarakat yang masuk ke Kota Tegal. Oke, Pak Deddy, terakhir update soal jumlah kasus di Tegal. Kasus yang di Tegal ini semuanya ini yang terakhir ya. Di Kota Tegal ini satu masih dirawat ya. Yang positif satu masih dirawat, yang satu positif sudah meninggal dunia. Untuk pasien dalam pengawasan ini jumlahnya 30. Ini yang 9 masih dirawat, 21 sudah pulang. Untuk ODP-nya ini bertambah, ini karena banyak yang pulang mudik, ini jumlah keseluruhannya ada 118. Baik, terima kasih Wali Kota Tegal, Deddy Yon Supriyono. Pak Deddy, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.